Perkenalkan, ini adalah barang penerus dari jajaran dual screen konsol dari Nintendo. Dual screen yang cukup laris pada zamannya dan sangat digemari oleh anak-anak muda sampai remaja. Apakah di tahun 2021 ini barang ini masih layak? Ataukah sudah tidak bisa digunakan? Tapi masih banyak loh yang cari barang ini di toko online. Penasaran? Tonton sampai habis ya videonya. Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel Nufi Home. Di video kali ini Nufi membawakan sebuah barang yang keren lagi. Barang yang berkaitan dengan konsol gaming, berkaitan dengan Nintendo. Dan pastinya ini juga adalah barang yang bisa dibilang game-game yang atau konsol yang lawas ya, atau yang retro lah. Nggak bisa dibilang cukup retro juga, tapi ya cukup lumayan lama lah barangnya, tapi tetap masih bisa dimainkan. Oke. Kalian pasti udah lihat videonya ya di intro. Pasti kalian udah tahu ini dari bungkusnya aja udah kelihatan banget. Di sini ada tulisannya Nintendo 3DS. Ya, kelihatan. Oke. Di sini ada tulisan Nintendo 3DS. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah review ya tentang Nintendo DS. Dan ini adalah next generation-nya atau generasi selanjutnya dari Nintendo DS. Jadi ya sesuai namanya, dia bisa menampilkan gambar 3D tanpa kacamata. Klaimnya seperti itu dulu. Dan gimana sih impresinya sekarang, dan gimana sih kalau kita punya barang ini itu sekarang? Apakah masih bisa digunakan ataukah useless sekarang? Oke, langsung aja kita review barangnya. Oke, jadi ini barangnya Nufi taruh di dalam case. Ini case-nya sih terpisah ya. Jadi Nufi sekedar informasi aja dulu, beli ini harganya sekitar 550.000 itu di toko hijau. Terus itu 2 tahun lalu sih, kalau salah 1 atau 2 tahun lalu, dan sekarang harganya Nufi cek itu sekitar 700 lebih, di atas 700.000. Dulu Nufi beli 550 itu loose, jadi nggak dapat kotak tapi dapat charger dan unitnya lengkap, ada stylus, memori, dan ini sudah CFV. Jadi kalau yang sekarang Nufi cek itu harga 700 ribuan ke atas itu sudah CFV semua, dan ini adalah versi reguler. Jadi di Nintendo 3DS ini sama seperti halnya dengan Nintendo DS, dia punya beberapa versi yang berbeda. Seperti Nintendo DS dulu ada DS Fat, DSi, DS Lite. Nah, ini juga ini ada di Nintendo 3DS reguler, ada Nintendo 3DS XL atau LL, terus ada juga 2DS. Terus juga ada New 3DS, New 2DS, jadi bermacam-macam. Tapi fungsinya sebetulnya sama, dan yang membedakan hanya di beberapa interface tombol dan kompatibilitas gamenya. Jadi sebagian besar semua gamenya itu sama dan bisa dimainkan di konsol yang versi terendah. Jadi reguler ini adalah versi terendah dari jajaran Nintendo 3DS. Langsung aja kita buka ya, daripada banyak ngomong lagi. Ini case-nya. Ini kalau case sih terpisah ya. Waktu itu Nufi beli ini murah-murah banget, lagi murah banget. Itu sekitar 10 ribuan case-nya, dan ini Nintendo 3DS regulernya. Kelihatan ya, ini agak kotor. Ini Nintendo 3DS reguler warna warna hitam aslinya. Case-nya ini kristal case, jadi ini pakai kristal case warna biru, makanya kelihatan agak biru ya. Nah, ini kalau di lampu agak biru, dan aslinya hitam. Jadi kalau Nufi lihat aslinya tuh, kalau kalian lihat aslinya tuh cakep, jadi hitam campur biru, jadi nggak monoton. Terus ini dalam sininya sih kosong ya, nggak ada. Ini ada, mungkin bisa di review sedikit, ini ada tempat case buat cartridge-nya. Kalau dulu kan belum bisa di CFV, jadi
main gamenya pakai cartridge karena sekarang sudah di CFV, jadi kita tinggal install aja di memori 3DS nya. Jadi sekarang sudah bisa pakai memori biasa untuk gamenya, jadi pakai format CIA atau CIA. Jadi tinggal download, copy ke microSD nya dan install, udah gitu aja. Terus udah ini aja tempatnya, kita langsung fokus ke unitnya aja. Jadi unitnya yang membedakan sama Nintendo DS, sebetulnya di DS kemarin itu yang Novi punya kan DS Lite dan dia nggak punya kamera. Sebetulnya fungsionalnya hanya itu aja yang membedakan, dan 3D, oh ya ada 3D nya kalau yang di 3DS ini sesuai dengan namanya. Sebetulnya di Nintendo DS itu juga udah ada wifi nya, jadi seharusnya memang bisa connect di wifi, cuma Novi coba-coba di Nintendo DS itu susah connectnya dan nggak tahu caranya. Tapi sama-sama punya wifi, dan ini dia yang membedakan. Dia sekarang ada 2 kamera di sini di depan, terus di dalam juga ada kameranya, kelihatan ya. Nah di atas ini ada 1 kamera, terus speakernya ada 2 stereo kanan kiri, terus bedanya lagi sesuai dengan yang Novi kasih tahu tadi. Jadi ada beberapa interface tombol yang berbeda seperti ini. Di Nintendo DS tidak ada analog, di sini sudah ada analog nih. Jadi mainnya bisa lebih smooth, lebih enak, terutama game-game yang membutuhkan analog ya, kayak racing, terus platformer. Kadang ada yang butuh kayak gitu kan, platformer 3D. Dan di sini kita review sedikit. Yang bedanya itu aja. Selain itu sama semua, ada tombol RL, ini cartridge buat game. Terus ini ada port jack audio, dan ini ada tombol navigasi kanan kiri atas bawah, terus tombol button untuk fungsi gamenya, ada select home dan start, ada tombol power juga, dan di sini ada slot untuk micro SD-nya. Jadi kita di sini pakai adaptor ya, jadi kayak gini. Nah, pakai adaptor micro SD biasa, tinggal copy gamenya ke dalam sini format CE, terus di install, gampang kok. Dan kualitasnya pasti lebih bagus dari game Nintendo DS ya, namanya juga kan upgrade version. Dan kalau dilihat ini stylish, terus bisa dikantongin kalau yang untuk versi ini. Jadi ini cukup enak, dan oh ya stylishnya mana ya, oh ini. Nah dulu Novi beli harga 550.000 itu just ini aja gitu, dapat memori sih, memori 32, memori 16, ini udah di upgrade 32, udah di upgrade 64, dan just it, cuma unit, memori, stylus, dan charger, namanya juga lus, makanya mungkin harganya murah. Tapi kalau sekarang sih 700 juga masih pada lus sih, sama aja. Mungkin karena peminatnya banyak, harganya jadi makin nambah. Itulah yang bikin Novi seneng dengan konsol-konsol seperti ini, karena apa ya, nggak lekang oleh waktu. Walaupun memang banyak game-game yang baru sekarang, game yang berbasis virtual, game-game seperti ini tetap akan, menurut Novi ya, prediksi Novi, game seperti ini akan tetap berjaya dan banyak peminatnya. Apalagi untuk fanboy dari Nintendo, mungkin mereka akan melengkapi semua koleksi dari konsol Nintendo. Oke, langsung aja kita coba nyalakan powernya di sini. Oh ya, di speakernya tadi, dan ini tombol volumenya ya, atas bawah. Jadi kita lihat aja. Ini logo 3D-nya udah terlihat ya. Kalau dinyalakan, ini logo 3D-nya nyala, dan ini ada switch 3D-nya sebetulnya. Jadi kalau kita ke atasin, nih kita harus switch dulu 3D-nya, nanti gambarnya terlihat 3D. Mungkin di kamera nggak terlihat jelas ya, cuma kalau kita lihat gamenya langsung, memang tulisannya keluar, gambarnya lebih keluar, walaupun
Novi nggak pakai kacamata, tapi banyak orang bilang dan melihat langsung termasuk Novi pakai mode 3D ini malah bikin pusing mata. Jadi Novi hampir nggak pernah pakai mode 3D ini walaupun brandingnya adalah bermain konsol gaming dengan fitur 3D tanpa kacamata. Tapi Novi hampir selalu nggak pakai kacamata fitur 3D-nya. Ini Novi gedein aja speakernya. Kita coba game apa ya? Kita coba Smash Bros kali ya, atau Mario Kart aja deh. Kita coba Mario Kart, jadi salah satu game legend dari Nintendo. Oke, kita coba ini game Mario Kartnya. Jadi dari beberapa game, Novi akan coba game Mario Kart. Oh ya, untuk layar sepertinya yang di atas ini sekitar 3,5 inch atau 4 inch, yang bawah sih 3 inch ya teman-teman. Ini asik loh, jujur Novi bisa bilang kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa pilih ini Nintendo 3DS daripada NDS, jelas ya. Terus kan kemarin kita sempat lihat dan review PSP. Sebetulnya PSP itu saingannya dengan Nintendo DS, cuma harga PSP sekarang itu agak-agak mirip-mirip sama 3DS, jadi sosok lah kalian lebih milih game. Kalau Novi sih ngelihat Nintendo itu punya game-game yang fancy, unik, lucu. Kalau PSP dia punya grafis yang bagus, jadi walaupun sebetulnya si PSP itu sekelas dengan Nintendo DS, Novi bisa bilang grafik PSP itu lebih bagus dari NDS. Cuma kalau kalian pengen game experience yang bagus dan lucu, unik, kalian harus pakai Nintendo. Oke, kita coba aja langsung. Di sini langsung kelihatan ya. Mungkin Novi bikin brightness-nya cerah dulu biar kelihatan enak gitu di kamera ya. Oke, ini kita balik lagi ke gamenya. Kita langsung aja Grand Prix. Oh ya, kalau kalian ini sama dengan PSP ya, kayaknya sih semua konsol handheld itu pasti bisa main game bareng ya, walaupun sudah di CFV. Jadi kalau kalian pengen main game, ini tinggal di switch main game online ataupun multiplayer dengan keluarga atau teman kalian yang berada di jaringan satu wifi. Ini bisa kalian switch on, nanti lampunya nyala dan kalian tinggal main pilihan aja online atau via lokal itu pakai wifi. Jadi Novi pengen cobain aja di sini. Ini Novi udah tamatin dan Novi pakai Mario. Kita pakai main biasa aja, nggak usah online ataupun lokal. Buat ngasih tahu aja gimana sih tampilannya gitu ya. Menurut Novi sih asik ya, tampilannya keren. Nah, ini lebih bagus dari Nintendo DS pastinya, harganya juga beda. Oke, langsung aja. Bad luck. Nah, ini nih kelebihannya pakai analog itu enak di racing game kayak gini kan, lebih direct gitu daripada kita pakai tombol navigasi. Kadang juga untuk di Nintendo 3DS ini ada yang memang gamenya mengharuskan kita pakai analog, bukan tombol navigasi seperti game-game ini. Wah, asik kan nih, nggak kalah sama Nintendo Switch gitu. Kalau kalian belum punya dana Nintendo Switch, kalian pakai ini juga, beli ini juga udah mantap gitu. Gak usah yang mahal-mahal, modal 700-800 ribu kalian udah dapet Nintendo 3DS yang nggak kalah lah untuk di 2021 ini. Gamenya juga asik-asik, keren-keren, nggak kalah sama Nintendo Switch yang konsol handheld baru itu. Keren kok, nggak kalah lah pokoknya. Ya
kurang lebih seperti itu. Oh ya, Novi mau tahu. Jadi yang tadi Novi bilang kita harus, karena udah ada analognya, beberapa game harus diharuskan untuk kita kontrolnya pakai analog, bukan dari ini navigasi. Nah lihat, kalau pakai navigasi dia nggak bisa sama sekali gerak. Seperti itu teman-teman. Dan Novi suka Nintendo 3DS regulernya karena bentuknya kecil loh teman-teman. Lihat ya, ini telapak tangan Novi. Memang sih telapak tangan Novi itu besar, cuma ini asik banget, bisa dibawa di kantong. Novi sering bawa ini konsol. Yang Novi bawa tuh biasanya Nintendo 3DS regular ini, atau PSP, atau Nintendo DS, karena bentuknya kecil-kecil teman-teman. Jadi enak. Ini bisa dibawakan ditaruh di kantong, bisa ditaruh di tas, taruh case-nya. Jadi lebih aman. Terus karena pakai crystal case juga lebih enak. Oh ya, jadi walaupun game ini tergolong konsol lama ya, tapi game-gamenya juga keren-keren gitu. Kalian misalkan belum punya duit untuk beli Switch gitu ya, ini game Pokemonnya juga masih keren. Terus ada Zelda juga, cuma Novi install nggak ya di sini. Terus kalau yang suka Harvest Moon, kalian bisa main di sini Story of Season. Harvest Moon aja ada beberapa tipe. Terus juga Mario Bros, kalian di sini juga banyak tipe. Run Factory, Fire Emblem. Ini Novi install 64 GB aja muat beberapa game banyak sih. Terus Kirby, Luigi Mansion. Kalau kalian pengen di Nintendo Switch belum ada uang, beli Mansion aja di sini dulu. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus di sini juga bisa cheat sama seperti PSP kemarin, bisa cheat, dan Nintendo DS juga bisa cheat. Jadi di sini pakai checkpoint nama cheatnya, nama aplikasinya, dan di sini baru nanti akan ada beberapa game yang bisa di cheat. Nah, Smash Bros nya juga nggak kalah keren loh. Nih ya, Novi contohin. Keren-keren kok gamenya, nggak yang kita duga jelek gitu, nggak. Game-gamenya masih keren, masih playable, masih asik. Terutama kalau kalian misalkan punya beberapa konsol gitu di rumah, asik gitu. Bisa main sama adik kalian, kakak kalian, main bareng. Itu asik, dan karakternya juga nggak kalah di Nintendo Switch. Makanya Novi selalu, walaupun Nintendo 3D sekarang sudah ada emulatornya ya, tapi tetap aja Novi selalu merekomendasikan untuk kalian main game-game seperti ini itu tanpa emulator, karena dengan emulator itu kurang lah dari sisi experience, dari sisi handling, dari sisi ketahanan baterai. Itu nggak seperti kalian main di konsol langsung seperti ini, dan ini lebih asik. Lihat ya, ini seperti ya, memang grafisnya nggak sebagus Switch, tapi karakternya juga nggak sebanyak Switch, tapi ini udah asik kok. Ini misalkan Novi pakai jagoan dari Fire Emblem nih, pakai Mark, tinggal kita start aja. Terus jalannya random aja. Kalian lihat nih, tampilannya seperti apa sih? Keren loh. Nah, lawan Luigi. Iya ampun. Lihat ya, tampilannya asik loh. Tampilannya juga kalah kayak yang di Switch. Wow. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan balik lagi, menurut Novi, untuk di tahun 2021 kalian punya konsol Nintendo 3DS seperti ini masih tetap worth it, masih tetap playable, masih tetap enak. Ini bukan subjektif, karena banyak juga grupnya sampai sekarang masih aktif dan kalian bisa cari di Facebook, dan harganya masih tergolong murah, dan kalian bisa dapatkan ini di toko online, toko hijau, toko merah juga ada, terus toko orange ada, dan harganya cenderung relatif stabil ya.
dan naik kadang kalau lagi pandemi gini, karena banyak yang di rumah jadi pengen main game. Harganya juga cukup bisa kalian jangkau lah. Dan jangan lupa ini Nintendo dan pasti kualitasnya cukup banyak. Spare partnya juga sampai sekarang masih ada. Kalau misalnya kalian rusak gitu ya, ada bagian rusak, insya Allah masih ada. Dan masih banyak orang-orang yang make, walaupun mungkin beberapa gamenya sudah ada yang lebih bagus di Switch, tetap playable dan tetap Nuvi rekomendasikan untuk kalian pakai di 2021 atau mungkin tahun-tahun nanti juga masih enjoy. Oke, mungkin dari Nuvi itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Nuvi akan sangat berterima kasih. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.